wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Jenny Oktaviani, CGP angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bu Novi Setiawati Hendra. Beliau merupakan guru pengampu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di SMP Negeri 2 Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Bu Jenny. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang bertemu kembali ya pada hari ini. Oke. Pada hari ini kita melakukan proses praobservasi ya Bu, sebelum nanti saya melakukan kegiatan observasi atau supervisi ke kelas Ibu. Adapun tujuan untuk percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal bagi Ibu nanti sebelum melakukan observasi di kelas, seperti penyiapan strategi mungkin gitu, sehingga nanti Ibu bisa lebih siap dan juga lebih percaya diri pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya Bu. Oke, nah ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran nanti pada saat Ibu melakukan observasi atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Adapun tujuan pembelajaran yang sudah saya buat di dalam RPP ada 3 ya Bu ya. Yang pertama, menjelaskan peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan baik. Yang kedua, menjelaskan tujuan pemilihan umum dengan benar. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan pemilihan umum di kelas. Mungkin itu Bu. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya yang Ibu ingin lakukan seperti itu. Nah Bu, untuk area pengembangannya nih, apa saja area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran nanti? Untuk area ada 2 area pengembangan yang nanti akan saya kembangkan di dalam kelas. Yang pertama untuk area pengembangan pengetahuan dan juga untuk area pengembangan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan di sini siswa diharapkan mampu mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang direalisasikan dalam pemilihan umum. Dan untuk area pengembangan keterampilan di sini siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan proses pelaksanaan pemilu di sebuah TPS. Nah, yang kedua, siswa mampu men-set sebuah kelas dijadikan menjadi sebuah TPS. Dan yang ketiga, siswa mampu bermain peran atau role play, di mana siswa nanti ada yang berperan sebagai calon presiden, ada yang berperan sebagai petugas TPS, dan juga ada yang berperan sebagai anggota masyarakat atau sebagai pemilih dalam pemilu. Oke, baik. Jadi ada 2 aspek yang ingin mengembangkan, pengetahuan dan juga aspek keterampilan gitu ya Bu ya. Jadi di pengetahuan Ibu ingin mengembangkan kemampuan siswa gitu ya untuk lebih paham lagi bagaimana tata caranya untuk melaksanakan proses demokrasi di Indonesia melalui pemilu ya. Sedangkan untuk keterampilannya siswa nanti mampu mendemonstrasikan pemungutan suara di pemilu serta men-set gitu TPS seperti itu ya Bu ya. Juga nanti siswanya diharapkan bermain peran atau role play gitu ya Bu. Nanti sepertinya seru sekali gitu ya, tadi ada bermain peran gitu ya, seperti itu. Nah Bu, untuk rancangan pembelajarannya nih sekarang, apa sih rancangan atau strategi pembelajaran yang Ibu akan lakukan di pembelajaran pada saat nanti? Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan nanti saya menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Di sini siswa diharapkan dapat mempersiapkan kesiapan secara emosional ataupun dan untuk nanti juga saya akan menggunakan model pembelajaran PBL ya Bu, problem based learning, di mana juga menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan dan juga simulasi di kelas. Dan untuk media pembelajaran saya menggunakan PPT menggunakan Canva dan juga video dan juga Sapras, mungkin itu pakai Infocus, laptop dan juga pakai whiteboard. Oke, baik. Kalau bisa saya simpulkan, Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Iya, betul. Jadi tanpa ya Bu ya, nanti dan juga video, lalu kemudian nanti Ibu juga akan menggunakan Sapras seperti laptop dan juga Infocus ya Bu. Oke, seperti itu. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melakukan proses pembelajaran? Nanti saya akan ada jadwal pembelajaran di hari Senin ya Bu ya. Untuk di kelas 9D
jam pelajarannya jam ketiga. Jadi hari Senin di kelas 9D di jam ketiga ya Bu ya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu. Silakan. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan mengamati atau mengobservasi serta menuliskan atau mencatat langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu. Baik, nah setelah kita melakukan proses pembelajaran nanti ya Ibu, pada saat nanti Ibu melakukan proses pembelajaran, saya mengobservasi, nanti kita akan melakukan percakapan seperti ini Bu, percakapan pasca observasi gitu. Tapi nanti kita tidak akan berdua nih Bu, kita akan ditemani oleh Ibu PP gitu ya, atau Ibu pengajar praktik. Siap ya Bu ya? Siap. Oke. Nah Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, boleh ya? Nah pada percakapan hari ini Bu, apa nih yang Ibu dapatkan gitu setelah kita berbincang gitu ya di pra-observasi? Di percakapan hari ini di sini saya bisa menjadi lebih percaya diri untuk bisa nanti melaksanakan pembelajaran supaya siswa lebih antusias, lebih happy belajar di kelas, dan juga saya bisa prepare segala kebutuhan yang nanti akan dibutuhkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Oke, baik. Alhamdulillah, baik Bu Novi, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sama-sama Ibu. Pada proses observasi kita hari ini, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan juga pasca observasi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Demikian percakapan observasi hari ini. Pada hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi di hari Senin ini yang lumayan dengan suasana yang cerah ceria. Kita ketemu lagi sekarang di dalam mata pelajaran PPKN seperti yang sudah biasa kita kerjakan setiap hari dalam mengikuti pembelajaran. Kita harus niatkan laksanakan dulu
yang baik. Dan yang keempat, kalian nanti akan mendemonstrasikan pemilu di kelas ini yang sudah kalian siapkan. Ibu akan membuat kelompok ya, di mana kelompoknya nanti ibu akan bagi dari bunyi dari sila-sila di dalam Pancasila. Coba dari Krisna, dari sila ke-1 sampai ke-5, balik lagi dari sila ke-1 ke-5. 5. Ah, ya bagus. Cepat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Jenny Oktaviani, CGP angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Solo Kanjero. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya masih bersama dengan Bu Novi Setiawati Hendra. Beliau merupakan guru PPKN di SMP Negeri 2 Solo Kanjero yang kemarin diobservasi. Saya bersama dengan Ibu pengajar praktis juga pada hari ini. Beliau Bu Dewi Taurus Mayanti. Selamat pagi Ibu. Nah Bu Novi, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bertemu kembali ya di percakapan pasca observasi. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu ya Bu ya. Adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi hari ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Oke, gitu ya. Nah, baik Bu Novi, setelah saya mengamati gitu ya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan beberapa waktu yang lalu, saya mengobservasi, saya melihat bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sangat baik pada dasarnya gitu ya. Terus terlihat hal itu terlihat dari siswa yang aktif gitu. Jadi pada saat simulasi pemilu itu ya, saya melihat bahwa siswa dalam satu kelas tuh tidak ada satupun yang tidak berpartisipasi gitu ya. Jadi luar biasa sekali siswa itu mau untuk ikut aktif berperan gitu. Ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi presiden, ada yang jadi panitia TPS-nya juga gitu. Jadi seru sekali gitu ya melihat mereka aktif gitu ya dalam pembelajaran. Nah, sebagai pertanyaan pertama ya Bu ya, setelah kemarin melakukan pembelajaran di kelas Ibu ya, apa nih perasaan Ibu perasaan Ibu terkait dengan berjalannya pembelajaran yang dilakukan di kelas pada pertemuan yang lalu? Terima kasih Bu Jenny. Namanya juga kita diobservasi ya Bu ya. Mungkin di sini ada perasaan tegang karena tidak biasa gitu ya. Itu yang mungkin saya rasakan saat itu. Jadi karena mungkin belum terbiasa gitu ya Bu ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah lancar, tapi mungkin rasa deg-degan itu ada gitu ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah ya sudah berjalan dengan lancar meskipun agak sedikit tegang gitu ya Bu ya. Nah baik Ibu, mengingat kembali gitu ya tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai serta area pengembangan yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Bisa diceritakan kembali tidak? Ya, baik Bu. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak saya capai dalam pembelajaran, yang pertama menjelaskan peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan baik. Yang kedua, menjelaskan tujuan pemilihan umum dengan benar. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan pemilihan umum di dalam kelas. Dan untuk area pengembangan yang nanti saya akan gunakan di kelas yaitu untuk area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, saya di sini berharap siswa memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan demokrasi yang direalisasikan dalam pemilihan umum. Dan untuk area keterampilan di sini saya menginginkan siswa mampu mendemonstrasikan kegiatan pemilu di TPS. Selanjutnya siswa mampu men-set kelas menjadi sebuah TPS. Dan yang ketiga, siswa mampu berperan atau role playing, di mana di sana siswa diharapkan ada yang menjadi wakil presiden yang akan dipilih, menjadi anggota TPS, dan menjadi masyarakat yang memilih dalam pemilu. Jadi kemarin ada 3 tujuan dan juga 2 area pengembangan gitu ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, kan untuk area pengembangan tuh kan tadi ada pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan gitu ya. Nah menurut Ibu nih, apakah tujuan yang tadi Ibu sampaikan serta area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu apakah berhasil diwujudkan dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut pendapat saya sudah cukup Bu ya mengembangkan kedua area pengembangan tersebut, tapi masih saja ada sedikit kekurangan. Ya, sedikit kekurangan ya. Jadi meskipun sudah cukup baik gitu ya dilakukan gitu. Jadi area pengembangan baik keterampilan maupun pengetahuannya sudah berhasil gitu ya.
tapi akan tetapi masih ada kekurangannya gitu. Nah, menurut Ibu dari pengembangan area pengetahuan, keterampilan serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai itu, kalau kita rentangkan Ibu, misalkan tadi kan kata Ibu sudah cukup berhasil gitu ya. Nah, kalau kita rentangkan dari 1 sampai 10, menurut Ibu keberhasilan yang sudah Ibu lakukan tuh ada di level berapa? Menurut saya keefektifan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu berada di angka 8, Bu. Kenapa? Karena menurut saya di sini ada siswa, kalau untuk area keterampilan mereka sudah mampu aktif, tapi dalam area pengetahuan masih ada kurang yang tidak, siswa yang kurang mampu untuk bisa menjelaskan bagaimana sejarah pemilu, asas-asas pemilu. Jadi di sini saya ada di rank 8. Ada di rank 8. Jadi kalau misalkan menurut area pengembangan keterampilan sudah sangat bagus ya Bu, karena keaktifan siswa gitu ya, mau berperan semuanya itu satu kelas aktif, tapi akan tetapi di area pengetahuan gitu. Nah, tadi kata Ibu di area pengetahuan gitu ya yang masih ada kekurangan gitu terkait dengan sejarah pemilu gitu. Nah, Ibu bisa tahu pengetahuan siswa itu di kurangnya itu di area pengetahuan itu seperti apa? Karena saat dilakukan penilaian, Bu, kadang-kadang anak itu saat akan dilakukan ulangan mereka langsung buyar mungkin Bu, nanti grogi gitu saat dengar kata-kata ulangan. Nanti mungkin di sini saya untuk area pengetahuan untuk lebih meningkatkan kemampuannya, saya di sini mungkin untuk asesmennya saya akan dalam seperti kuisis, jadi mereka sambil santai tapi mereka sebenarnya sedang diuji itu kemampuan pengetahuannya. Untuk pembelajaran yang sudah dilakukan yang menjadi kekurangan adalah bahwa siswa masih minim pengetahuannya gitu terkait dengan sejarah pemilu dan juga asas pemilu gitu ya, seperti. Baik, jadi ada beberapa siswa yang belum memahami dengan benar terkait dengan sejarah pemilu dan juga asas-asas pemilu gitu ya. Kalau melihat dari tadi kata Ibu hasil ulangannya begitu ya, atau post-test yang dilakukan yang Ibu lakukan. Menurut Ibu nih, terkait hal tersebut nih, Ibu rencananya ingin mengembangkan apa nih? Jadi kan tadi ada beberapa kekurangan gitu ya. Nah, ini apa nih yang ingin Ibu kembangkan gitu setelah mengetahui kekurangan anak tersebut? Yang saya ingin kembangkan di sini untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengembangkan konten belajar dengan menjadikan bahan belajar yang bervariasi, sehingga di sini anak yang belum mampu menguasai materi dia bisa terpicu dengan adanya saya menampilkan slide melalui PPT, Canva ataupun link video, dan juga di sini saya akan memberikan alat evaluasi yang lebih menyenangkan seperti tadi ya yang disebutkan kuisis, jadi sehingga mereka seperti tidak dinilai padahal mereka sedang dievaluasi untuk nilai post-testnya. Jadi kalau saya simpulkan Ibu kedepannya ingin mengembangkan konten gitu ya, jadi konten pembelajaran supaya lebih bervariasi, itu mungkin bisa mendongkrak nilai pengetahuan mereka gitu ya, dengan Ibu menyajikan konten yang bervariasi. Sumber atau bahan belajar yang bervariasi di sini yang sesuai dengan minat anak ya Bu ya. Sepertinya di sini tadi saya kurang bervariasi sehingga anak itu kurang antusias ya dalam mengikuti pembelajaran. Di sini juga saya ingin menggunakan alat evaluasi yang lebih menyenangkan bagi mereka supaya mereka tidak sedikit tegang, karena kalau mereka dengar kata ulangan mereka langsung tegang. Nah, di sini saya akan membuat alat evaluasi yang menyenangkan bagi mereka. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan gitu ya Bu ya, untuk kedepannya Ibu ingin memberikan atau membuat konten pembelajaran gitu ya yang bervariasi sesuai dengan minat siswa mungkin ya Bu ya. Jadi Ibu ingin membuat tadi video di YouTube gitu ya, terus Ibu ingin membuat slide Canva dan juga ingin membuat apa tadi Bu, media cetak gitu ya, dan juga asesmen yang membuat anak senang untuk ujian gitu, tidak tegang gitu ya Bu ya, seperti itu. Nah, jadi untuk sampai ke sana nih ya Bu ya, untuk tadi kan Ibu ingin mengembangkan konten dan juga ingin membuat alat evaluasi gitu ya. Nah kira-kira untuk membuat konten dan juga membuat alat evaluasi yang tadi Ibu sebutkan, ada nggak kira-kira strategi yang akan Ibu gunakan? Ya, nanti untuk strategi kedepannya untuk bisa lebih baik lagi supaya tidak dilempar-lempar lagi mungkin ya Bu ya. Nanti strategi yang akan saya lakukan
pusat pembelajaran berdiferensiasi konten dengan menyajikan beberapa konten video pembelajaran melalui di YouTube. Saya juga akan membuat bahan ajar melalui slide atau PPT atau itu juga dalam bentuk Canva. Juga menyajikan media cetak sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian untuk alat evaluasi, saya akan membuat alat evaluasi seperti kuisis, jadi ulangan dalam bentuk games, sehingga mereka akan merasa senang, tidak merasa tegang saat melakukan assessment. Oke, jadi sudah ada 2 strategi ya yang akan Ibu gunakan gitu untuk kedepannya. Nah, ini kapan kira-kira rencana tersebut akan Ibu implementasikan atau Ibu lakukan? Ya, insya Allah saya akan realisasikan di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kegiatan pembelajaran selanjutnya. Setelah tadi saya mendengar area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya itu luar biasa sekali gitu ya. Semoga nanti untuk kedepannya bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Nanti Ibu juga bisa bercerita-cerita kembali gitu ya kepada saya gitu, berbagi cerita kembali terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sesudah mengembangkan area-area yang tadi gitu ya. Nah, Bu Novi, kita sudah penghujung gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih buat Ibu. Nah, pada percakapan hari ini apa nih yang Ibu rasakan gitu atau yang Ibu dapatkan setelah kita kan tadi udah berdialog gitu ya, udah ngobrol-ngobrol nih. Apa nih yang Ibu dapatkan tadi setelah kita berbincang-bincang di pasca observasi ini? Percakapan hari ini saya menjadi menyadari ya Bu ya, walaupun kita terkadang sudah mempersiapkan secara optimal bagaimana kita nanti di kelas itu mau ngapain aja, tapi kadang di sini kita jangan merasa puas. Kita harus lebih mempersiapkan segala-galanya sehingga dalam pembelajaran kita harus membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Ya, jadi tidak merasa puas diri gitu ya, terus berinovasi. Ya, saya juga di sini setelah ada kegiatan lebih termotivasi untuk memperbaiki diri ke depan. Alhamdulillah, jadi saya senang sekali pada hari ini bisa mendengarkan rencana gitu ya pengembangan yang Ibu kembangkan, yang ingin Ibu kembangkan nantinya. Semoga Ibu selalu belajar dan terus belajar seperti ini ya Bu ya. Nah, oke. Nanti saya tunggu cerita-cerita Ibu yang lainnya gitu nanti pada saat mengembangkan konten dan juga alat asesmennya gitu ya Bu ya. Nanti setelah dilakukan pembelajaran kembali bagaimana reaksi peserta didik gitu ya, akan berdampak atau tidak gitu ya kepada peserta didik. Nanti saya tunggu ceritanya Bu Novi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini di kegiatan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di kesempatan yang berikutnya. Oke, nah percakapan pasca observasi kita sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.